Selamat pagi. Pada kesempatan hari ini saya akan mencoba menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah keterampilan presentasi akademik dengan dosen pengampu Bapak Danang Satria Nugraha SSMA, Prodi BBSI, Fakultas FKIP, Universitas Sanata Dharma. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Apakah yang dimaksud dengan valid dan otentik dalam praktik presentasi akademik? Untuk yang valid terlebih dahulu, mengutip dari KBBI, arti kata valid berarti menurut cara yang semestinya, berlaku dan sahih. Menurut cara yang semestinya, apa yang dimaksud menurut cara yang semestinya? Semisal saya menjadi pemateri dalam suatu presentasi akademik, saya harus memperhatikan kaidah-kaidah yang benar dalam presentasi akademik. Apa kaidah-kaidah yang benar itu dalam presentasi akademik? Yaitu yang pertama, pembukaan, yang kedua, pemateri, yang ketiga, tanya jawab, yang keempat, kesimpulan dan saran, dan yang kelima, penutup. Itu harus ada dalam presentasi. Dimanapun saja, mau presentasi apa, harus ada itu. Kalau tidak ada itu namanya mungkin bukan presentasi, tapi hanya omong kosong, opini belaka, begitu. Dan yang kedua ada otentik. Ini apa yang disebut dengan kata otentik? Saya juga mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Arti kata otentik berarti dapat dipercaya, asli, tulen, dan sah. Dapat dipercaya terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dapat dipercaya? Contohnya misalkan saya dalam membawakan presentasi akademik di suatu acara, misalkan acaranya di ranah hukum, saya tidak mungkin membawakan acara itu saya sambungkan dengan pendidikan, tidak mungkin. Itu namanya tidak dapat dipercaya. Nah, dan juga sumber-sumber yang kita cantumkan di dalam materi kita dan materi-materi kita yang kita sampaikan di dalam presentasi akademik itu harus dapat dipertanggungjawabkan, dalam artian dapat dipercaya para audiens. Jadi kita kalau ditanya ini sumbernya dari mana, dari sini, ini masnya kok bisa bicara ini dengan wawancara, dengan riset dan lain sebagainya, itu berarti menandakan bahwa sumber materi yang kita sampaikan itu sudah dapat dipercaya orang. Jadi dalam artian kita tidak plagiatisme, tidak hanya jiplak punya orang, itu tidak bagus dan itu membuat karir kita ya hancur kalau kita artis, begitu. Dan juga yang berikutnya adalah asli. Apa yang dimaksud dengan asli? Jika kita membuat materi presentasi, jika itu sudah dinyatakan sudah real ya, sudah jadi, sudah clear, sudah fix, itu kalau bisa jangan menambahkan dalam suatu presentasi akademik. Yuk kita tambahkan, oh iya kurang, jangan, itu nanti. Tapi kita harus berpikir terlebih dahulu sebelum kita mempresentasikannya. Kita berpikir, oh kurang apa toh, saya harus menambah apa toh, kita langsung tambahin. Tapi jangan di waktu kita presentasi akademik lalu kita, oh ya kurang ini, jangan seperti itu. Itu menandakan bahwa kita itu pelupa, begitu. Dan juga asli ya, keaslian sumber dan data itu sangat penting. Jadinya kita harus bisa jangan plagiatisme. Kalau kita haramkan nama plagiatisme itu, karena kalau plagiatisme kita tidak mendapat apa-apa, ilmu juga kita tidak mendapat. Tapi kalau kita pribadi mencari sumber dan lain sebagainya, data, itu kita akan mendapatkan yang sebenarnya dan kita akan menjadi lebih berkembang lagi. Dan yang terakhir ada absah. Absah berarti tidak dapat ditarik ulur. Semisal saya presentasi ada orang yang membantah. Orang yang membantah itu harus tahu, harus mengerti. Kalau ditanya baiknya gimana, harusnya gimana, Anda mempunyai sumber, Anda mempunyai pendapat yang bagus, silahkan disampaikan. Tapi jangan ditentang dalam artian harus begini, tidak bisa. Karena ini merupakan riset penelitian dari saya, kalau orang lain mungkin berbeda. Begitu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, salam sehat, selalu jaga kesehatan. Semoga kita dapat menjadi seorang pemateri presentasi yang baik dan dapat menjadi orang yang berguna kelak di masa depan. Doakan yang terbaik dan tetap semangat. Selamat pagi.